Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang asli Cianjur yang merantau ke Jakarta. Seorang laki-laki berumur 27 tahun yang kecewa dengan ibu kandungnya sendiri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan Dupa Semesta. Dupa Semesta, ini medianya Kim Acan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan Dupa Semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya.
doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Gemini yang asli Cianjur yang merantau ke Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di Cianjur. Merantau Jakarta. Ya, saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 27 tahun yang kecewa dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki berumur 27 tahun yang asli Cianjur merantau ke Jakarta yang kecewa dengan ibu kandungnya. Ya. Ini salah satu subscriber kita yang sudah lama 1 tahun lebih. Dia bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Banyak pengalaman, pelajaran yang membuat dirinya semangat di perantauan. Ya. Tapi di akhir-akhir ini dia kecewa dengan ibunya. Ini ibunya janda. Ya, ibunya janda. Kurang lebih umurnya 44 atau 45. Ya, janda yang mana di 5 tahun terakhir ditinggal oleh suaminya, akhirnya menjanda. Ditinggal tuh karena bukan bercerai tapi meninggal. Karena suaminya meninggal akhirnya jadi janda. Ya, betul. Dan si Gemini ini mempunyai 3 orang adik. Ya, pada saat bapaknya meninggal, ya, jadi wasiat pas terakhir yang diberikan almarhum bapaknya untuk nafkahin ibu dan adik-adikmu. Itu yang membuat dia menjadi saya akan jadi tulang punggung. Ya, setelah bapaknya meninggal, dia membicarakan dengan ibunya dan 3 orang adiknya untuk jaga ibu dengan baik. Ibu, saya akan merantau ke Jakarta untuk mencari rezeki. Setiap bulan akan saya transfer uangnya. Tapi mau kerja apa, kami bicara apa aja, yang penting saya halal. Ya, dan akhirnya dia memberanikan diri ke Jakarta. Ya, di Jakarta itu nggak senang dia. Bersakit-sakit dahulu. 1 kos bertiga. Menghemat ya. Orang bisa makan sehari 3 kali, kalau bisa dia sehari sekali. Itu udah bersyukur. Ya. Ya, kerja double. Pertama sales wifi. Malamnya dia pinjam motor temannya buat isi bensin saja, jadi gojek keliling. Kenapa kok kamu sampai segetol itu, teman-temannya? Kan kamu bisa ngekos sendiri, apa-apa. Saya mau simpan uang saya, kasihan adik saya dengan ibu saya. Di kampung lagi nih. Ya. Loh, kok kamu nggak makan? Kenyang saya. Minum air terus. Dan kalau dia lagi mau ngirit, ya, mie campur nasinya segambreng. Nah, jadi akhirnya teman-teman satu kosnya itu tahu, oh iya nggak apa-apa, dikumpul. Jadi teman sales-salesnya itu kan keliling tuh dari door to door, berjalan kemana-mana, ya. Dia gandengan dengan temennya, ya, jalan kemana-mana, mempunyai target Mas Jawir. Pasti ya. Dia ngambil berapa persen ya dari itu semuanya? Dari sales wifi-nya nih, kalau orang masang. Selebihnya dia transfer ke orang tuanya. Buat kebutuhan ibunya, adik-adiknya, bayar sekolah juga, pengganti bapak ya. Dia tahan nggak pulang kampung untuk memendam
rasa kangennya, yang penting adik-adik saya bisa lebaran. Lebaran lagi. Tapi ya komunikasi itu ya Tetap rutin. Ya. Nggak pulang kamu, enggak Bu. Alasannya apa? Masih banyak kerjaan. Oh, aja. Padahal kalau dia pulang, ya sayang uang ongkosnya ini. Bisa dikirim. Bisa dikirim. Kamu makan apa di sana? Enak Bu, saya makannya opor, ada tetangga banyak. Padahal tidak. Ibu mana makanannya? Oh ini tetangga datang, saudara datang. Oh iya. Yang penting mereka bahagia. Tapi disembunyikan kesedihan Gemini. Si Gemini. Karena teriang pesan bapaknya. Dari bapaknya lah. Gojek, nggak ada punya motor dia. Jadi dia cuma ngisi bensin, selebihnya buat dia makan. Jadi temannya itu baik sekali. Satu kos bertiga itu. Masya Allah. Ya. Alat mandi itu sedikit sekali dipakainya. Ngirit. Ya. Orang-orang sarapan pagi sebelum berangkat kerja. Kadang-kadang sarapan, kadang-kadang enggak. Tahan sakit perut, sakit emahnya dia itu. Kadang-kadang dari orang-orang Teman-teman yang masang-masang wifi ngasih makan ini. Gitu ya. 5 tahun dia berkorban. Tiba-tiba dikecewakan oleh orang tuanya. Padahal kalau misal telepon-teleponan itu ya, jagain ibu di mana? Ibu ada di sini, lagi telepon. Oh iya. Adik-adiknya nurut ya, nurut, nggak pernah keluyuran kemana-mana. Kan dia tahu kakaknya di luar sana banting tulang. Hanya adik-adiknya yang tahu penderitaan kakaknya, ibunya nggak perlu tahu, takut kepikiran. Ya, dan akhirnya dia kerja itu dua kerjaan, pagi dan malam. Ya, dihajar dia semuanya. Yang penting halal. Betul. Nah, dia sakit nggak pernah dia ngeluh. Lagi nih nggak Minum obat, istirahat, ya. Paling dia tuh nggak video call tuh ya paling lama ya 3 hari sekali. Itu nggak telepon. Selebihnya aktif ke adik-adiknya. Ya, terus yang bikin dia sakit dan hati. Tahu apa? Ibunya menikah lagi. Ibunya menikah lagi. Ya. Dan si laki-laki ini tidak bekerja, pengangguran, satu kampung. Ya duda juga, numpang hidup selama ini ternyata. Ya ampun. Numpang hidup dengan hasil keringat dari anak-anaknya yang kayak banting tulang. Ya. Allah. Dan tiba-tiba ibu mau ngomong loh, kata dia. Ngomong apa Bu? Dia selama 5 tahun itu balik 2 kali. Buat ngeliat keluarganya. Ya. Ngomong ibu dapat jodoh, hancur lah semuanya itu. Ibu dapat jodoh, ini loh, yang tadi yang ini, yang itu. Oh, iya Bu, iya. Nah, rencana ibu mau menikah, kata dia. Segampang itunya. 5 tahun loh ditinggal. Ya. Oh, udah ibu pikirin, udah. Saya loh Bu, banting tulang di Jakarta. Saya bela-belain ibu yang paling banyak untuk apa? Untuk adik-adik bisa sekolah, untuk ibu bisa makan, untuk ibu bisa beli ini beli itu. Ibu nggak pernah memikirkan saya di situ tinggalnya dengan siapa. Ibu nggak pernah memikirkan saya makan pakai apa. Ibu nggak pernah tanya satu hari saya makan berapa apa. kali. Ibu nggak pernah tanya saya tidurnya berapa jam. Saya berjuang buat ibu. Kurang apa saya berjuang buat ibu? Kalau ibu kurang uang, saya bilang. Ibu bilang ke saya langsung transfer. Nah ini ibu mau menikah dengan orang yang tidak bekerja. Yang mana orang itu tinggal di rumah kita, tempat ibu, tempat bapak, almarhum bapak. Nah, apa kata ibu itu? Ibu butuh orang yang menemani ibu di masa tua. Ini ya kalian ya, mohon maaf ini ya apa ngono ki, egois gitu ya. Siapa yang menemani ibu nanti di masa tua? Kan ada adik-adik Bu. Kamu jauh katanya. Saya jauh mencari rezeki. Betul. Bukan tidak bertanggung jawab, saya mencari rezeki buat ibu. Kapan ibu yang merasa kekurangan? Tidak. Ibu mau kondangan, saya beliin baju baru buat ibu. Supaya terlihat. Ibu mau ada emas, ibu ada emas yang saya belikan. Nah, ya. Karena suatu saat nanti kalian akan terpisah.
dengan pernikahan 27 tahun umur saya tidak pernah sedikit pun berpikir untuk menikah dulu. Nah, buat apa, Bu? Buat membahagiakan ibu. Sedangkan ibu memikirkan diri sendiri. Ibu langsung berpikir kami menikah langsung pergi gitu. Tidak, kami tidak seperti ibu. Ya, adik-adik selalu saya telepon setiap hari, adik-adik langsung standby di rumah, menemani ibu. Mereka tidak keluar sana. Betul. Mereka nggak sibuk ke dunia mereka masing-masing, tidak. Karena saya kasih tahu mereka, temanin ibu sendirian. Ibu nggak bisa sendirian, kan ada adik-adik bertiga ibu. Tetap egonya orang tua. Ego. Ya, setuju nggak setuju, kamu harus setuju sebagai anak, kata dia. Dan akhirnya dimatiin lah. Kecewa dia, sakit 3 hari. Walah. Sakit 3 hari, dan akhirnya adik-adiknya bilang, A, baliklah A sakit. Walah, udah minum obat, kata dia. Udah, mungkin pikiran ini, kata dia. Ya. Terus ya, setelah itu ya pulang, soal hari Sabtu ibu nikah. Oh, jadi nikahnya. Jadi, kata dia. Tadi itu udah tinggal di sini. Astaga. Semenjak telepon AA, katanya AA mengiyakan. Ya Allah. Dan ya betul, ya udah AA pulang. Pulang pas akad nikah. Ya, akad nikah itu sebelum akad nikah saya rogo sukmo. Oh, ngoten. Sebelum akad nikah saya rogo sukmo. Nggih. Di antara mau pulang atau tidak. Oh, ngoten kiki ya. Tapi ya itu tadi, pada saat antara dia mau pulang atau tidak, dia tertidur karena sakit ya. Akhirnya dia bermimpi. Bapaknya emang gandeng dia. Datanglah ke situ, temuin ibumu, ambil adik-adikmu. Ya. Kasih tempat yang lain adik-adikmu. Perjuangkan adik-adikmu. Biarkan ibumu dengan pilihannya. Oh iya pak. Datanglah, ambil adik-adikmu. Cari tempat yang layak buat adik-adikmu. Kau besarkan adik-adikmu. Iya pak. Dari situ saya datang. Itulah apa yang saya sampaikan, sudah disampaikan oleh bapakmu. Oh iya Ki Macan, besok saya pulang. Ya. Pulanglah dia. Ya, bangun, dia izin sama kantor 1 hari atau 2 hari. Ya, dia izin sama teman-teman kosnya juga. Malu untuk bilang kalau misalnya ibunya menikah umur 44. Ya, dia datang masih meriang badannya, masih kelingan, kepalanya dia bungkus dengan kantong plastik, jadi disimpan masuk di tas 2 kali muntah. Ya Allah, di kendaraan gitu. Ya. Akhirnya sampai setelah hijab kabul, ternyata setelah hijab kabul sampainya nikahin oleh keluarganya juga. Sampai hijab kabul. Datanglah ke rumah dan bilang, oh nah, ini anak saya nih. Sudah Bu, saya datang ke sini, saya mau ngambil adik-adik karena saya akan membesarkan adik-adik. Jadi tanggung jawab saya pada ibu sudah selesai, karena sudah ada suami yang mendampingi, yang mana tugas dari suami adalah menafkahi. Tugas saya sebagai kakak pertama akan menafkahi adik-adik saya sampai adik-adik saya bisa mendapatkan pekerjaan. Apa yang dikatakan oleh si suaminya itu, suami bapak barunya. Loh, nggak bisa, kata dia. Namanya anak ya tetap anak yang harus menafkahi ibu kandungnya, katanya. Apabila kamu tidak menafkahi ibu kandungnya, durhaka kamu. Saya menafkahi pada saat status ibu saya janda. Tapi pada saat ibu saya memutuskan untuk menikah, menikah itu tanggung jawabnya adalah suami. Pintar. Ibu, satu titipan dari saya, jangan pernah jual rumah ini. Akta sertifikat rumah akan saya bawa. Ibu silakan tinggal berdua sama suami baru. Adik-adik sudah dihubungin dia untuk ngekos. Betul. Untuk ngekos dan dibayarin kosnya. Nanti kakak akan berjuang di sana di Jakarta, tetap ke Jakarta. Kamu
hidup seperti biasa ya, tapi beda rumah katanya. Oh iya, adiknya baik sekali. Masya Allah. Ikutin Dan anak. pada saat seperti itu, bukannya seorang ibu mendatangin anaknya untuk menenangkan anaknya, si Gemini ini, malah dia meluk suaminya. Kita tidak akan terpisah. Ngoten Ki. Hidup tidak hanya makan ego dan cintamu saja, Bu. Ya, dari sini kita bisa banyak belajar ya. Tuh. Betul, kalau di satu posisi orang tua ya, orang tua butuh pendamping di hari tua. Tapi utamakanlah anak dulu. Anak-anak ini Yang udah kelihatan bisa berjuang. kok menemanimu sampai hari tua. Bisa. Ya, kamu membela orang yang baru daripada anak darah dagingmu sendiri yang mereka notabene bisa bertanggung jawab buatmu. Betul. Ya. Dan itu untuk versi orang tua ya, hilangkan ego ya. Dan untuk anak ya, kamu tidak anak durhaka kok. Yes. Ya, tanggung jawabmu selama 5 tahun itu baik sekali buat orang tua. Orang tua berjuang. Tapi itu pilihan dari orang tua. Oke. Ya, orang tua ya. Apabila di masa tuamu mengharapkan untuk didampingin dengan orang-orang baru ya, ternyata harapan itu berbalik, jangan pernah merongrong anak. Itu harapannya ya. Tapi ya mudah-mudahan dia akan menemanin sampai hari tua. Tapi kalau tidak, jangan pernah merongrong anak. Ya, karena itu beda. Karena kamu sudah menentukan pilihan sendiri. Dan untuk di posisi anak ya, asalkan kamu sudah bertanggung jawab sebelumnya, tidak masalah. Dan tanggung jawabmu sudah berganti ke adik-adikmu. Jadi adik-adikmu lah kamu besarin, kamu lulusin supaya dia bisa mencari rezeki, mencari duit baru. Setelah dia sudah bisa mencari uang sendiri, setelah tugasmu sudah selesai. Ya, Gemini semangat ya Gemini. Ya, hilangkan pikiran karena Gemini salah satu kalau misalnya memikir sampai ke ujung-ujung tuh dia mikirnya. Kamu harus sehat, kamu harus kuat ya, harus semangat lagi ya. Karena kalau banyak dipikirin, rezeki akan jauh. Ya, yang awalnya deal-dealan wifi jadi nggak jadi, yang awalnya banyak penumpang jadi nggak banyak. Karena kamu tetap harus menghidupkan adik-adikmu. Apalagi sekarang ada kos-kosan itu, ya. Dan sekarang motor juga udah diambil oleh ibunya. Jadi dia harus mengkreditkan motor. Yalah, anak-anak sekolah. Ya. Karena kata ibunya, kalau kalian mau keluar dari sini, kalian nggak bisa bawa motor mau dipakai. Ya, jadi kuat Gemini, ya, karena kamu adalah ujung tombak dari adik-adikmu. Semangat Gigi ya. Ya, orang tua, ibu yang egois seperti itu, terus kemudian nanti berharap masa tuamu akan indah. Karena ya, boleh menikah, boleh asalkan si suamimu ini bisa bertanggung jawab, paling enggak dia bisa menafkahin juga anak sambungnya. Itu loh, meringankan dari si anak pertamanya. Ini enggak, kamu enggak mau kerja, ya, hanya bisa rayu-rayuan gombal. Setiap pagi harus ada sarapan, ada kopi, Bu, ya, yang ada kamu yang ngurusin, bukan si suaminya ini yang memperhatiin kamu. Tuh. Yang awalnya kamu bisa bangun leye-leye, sekarang si suami mau minta makan ini, makan itu. Karena salah satunya ibu juga salah. Anak saya bekerja di Jakarta, uangnya banyak. Uangnya banyak, kerjanya bagus, dia mengirim segini. Pas pada saat PDKT-an. Jadi namanya si Pak De itu orang belum kerja. Mantap nih gitu loh. Jadi pensiun dini ya, maksudnya gitu. Nggak usah kerja udah dapat duit dari si itu. janda ini nih gitu. Tapi setelah, karena kenapa dia mau menikah, ya itu tadi, karena si anak pertama yang kau bilang bahwa dia gajinya ini banyak uangnya, ujung-ujung nanti handphonemu tuh dijual, ujung-ujung untungnya sertifikat dipegang sama si anak.
tapi hati-hati penggadaian. Hati-hati penggadaian iki ya. Nah, iki tadi. Ya pilihanmu ya lek kowe ya piye meneh ya iki ya. Lagi pada dari sebuah iki ya wis lah. Nah, untuk si Gemini Mas Jawir fokus untuk si Gemininya saja ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, tenang saja, apa yang sudah diputuskan itu yang terbaik gitu, nggih. Dan semoga nanti ke depannya si Gemini semakin laris semuanya, wifi-nya laris. Semoga Tuhan memberikan kebaikan, kemudahan untuk bisa naik tingkatan, naik jabatan gitu nggih ya, supaya tidak capek-capek lagi dan semoga bisa mendapatkan inventaris motor juga. Semangat ge. Dan untuk adiknya si Gemini tiruin masmu. Ya. Ojo bandel ya, ojo nakal. Sekolah sing bener. Ya, kasihan kakakmu yang berjuang mati-matian di sana, ndak mau pacaran dulu, makan pun juga ngirit-ngirit, kos pun juga harus bertiga, ndak mau hidup-hidup mewah. Karena apa? Lebih baik dikirim untuk ke kalian, untuk biaya sekolah kalian ya. Nanti kalau kamu nggak tahu diri ya, jangan berharap nanti kamu adik-adiknya ini bakal jadi orang sukses. Kalau kamu mau sukses, jangan lupa diri ya sama kakakmu. Banggakan kakakmu. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk sio beruntung dan banjir rezeki di bulan Januari 2024. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali sekian menarik energi alam semesta. 2025. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk sio yang beruntung dan banjir hoki di bulan Januari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang series ini, kalau positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Oh, jelas-jelasan ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Jadi apabila ya saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus
menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, lengkap, tanggal dan hari. Nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu
gitu nggih Ki ya, dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta Kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal bulan Januari tahun 2025. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa, ada dua parfum aura yang saya buat di sini, ya. Parfum energi bulan purnama dan parfum sang jagat, ya. Kalau parfum sang jagat ini kakaknya nih, kalau adiknya energi bulan purnama. Tapi untuk kali ini untuk penerawangan Sio, saya ingin menggunakan energi bulan purnama. Nah, parfum energi bulan purnama ini saya ambil dari energi bulan purnama, yang mana mampu untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, ya. Karena kelebihan juga dari parfum energi bulan purnama, ya, bisa melindungi tubuh kita, ya, dari tertularnya energi negatif. nah makanya kenapa di parfum energi bulan purnama Ki Macan menyertakan batu sirkon di dalamnya ya Rek ya. Jika parfum energinya sudah habis, batu sirkonnya diambil, simpan di dompet atau tempat uang tanpa dibungkus, tanpa diberi alas. Ya, kita akan lihat ada berapa Sio yang beruntung dan Banjir hoki ya di Hoki. bulan Januari. Tahun 2025. Awan, pergerakan ke hal yang jauh lebih baik. Alhamdulillah. Pergerakan ya ke hal yang jauh lebih baik. Angka yang keluar dari awan adalah 5. Jadi akan saya prediksikan 5 Sio ini akan beruntung dan banjir hoki di bulan Januari di tahun 2025. Waduh, anak 5 Sio beruntung banjir hoki kira ya. Amin amin ya robbal alamin. Sio itu dilihat dari tanggal tahun kelahiran kalian ya Rek ya. Ada 5 Sio. Sio monyet. Monyet nomor Ya. Jadi kita lihat Sio monyet ini bagaimana Tuhan dan semesta mengantarkan mereka ke beruntungan dan banjir hoki. 5 Sio pertama monyet. Matahari. Ya. Jadi energi yang dikelilingin dari zodiak Sio monyet ya. Mereka mempunyai semangat yang besar, yakin ya, dan jauh dari kata pesimis ya. Jadi mereka optimis. Jadi si Sio monyet ini mampu menyimpan atau menabung hasil dari penghasilan dia setiap hari. Sehingga Sio monyet seperti ada tembolok di leher, itulah hasil dia menyimpan. Pintar sekali menyimpan di bulan Januari, sehingga dia bisa mengatasi keuangan pada saat kepepet. Jadi keberuntungan hoki selalu mendatangi dia. Ngoten ya Ki ya, tuh dengerin, pinter menabung biar keberuntungan hoki mendatangi. Siap monyet Rek. Sio kerbau. Ya, nomor kita lihat Sio kerbau keberuntungannya dan banjir hokinya seperti apa. Sio kerbau nomor 2. Wow, hati yang terluka dari kekecewaan, dibohongi, dihianati, sehingga dari pelajaran-pelajaran tersebut ya mereka bisa lebih waspada. Mereka bisa berhati-hati dalam melangkah ya. Mereka bisa berhati-hati dengan orang-orang yang terdekat kepercayaannya ya, sehingga mereka ya tidak peduli lagi dengan orang-orang terdekat yang menurut dia selama ini setia. Padahal semuanya mencurangin, sehingga membuat dia merasa hatinya tuh tertusuk di sini ya. Dari sifat waspadanya, sifat kehati-hatiannya ya, sehingga membuat si kerbau ini dia memacu adrenalinnya untuk saya harus berdiri sendiri. Ngoten iki. Ya. Dari situ dia bisa mengontrol yang namanya pengeluaran. Dia bisa mengontrol namanya belanja-belanja yang tidak penting. Betul. Ya, sehingga mulailah keberuntungan dan banjir hoki mendatangi dia. Beginilah salah satu sistem
namanya, alam semesta untuk menegur si kerbau ini sebenarnya. Kemarin si kerbau ini sudah mulai selalu percaya sama orang-orang terdekat. Ya, akhirnya semesta butuh energi dari si kerbau ini untuk tindak lanjutin sendiri. Ternyata semenjak dia tindak lanjutin sendiri, hoki keberuntungan datang pada mereka. Nah itu tadi ya Ki ya. Waduh, ini waspada selalu kira ya dengan orang-orang kepercayaan orang-orang di sekitar kalian ya. Karena banyak orang yang gak bertanggung jawab. Kuda nomor Kita lihat 3. keberuntungan kuda di bulan Januari. Kuda ya Rek ya. Ya. Kuda ya, di sini ada iblis yang sedang memegang senjata. Ya. Kuda bisa beruntung, kuda bisa banjir hoki karena dia bisa melawan yang namanya energi-energi kemalasan. Dia awalnya menunda-menunda pekerjaan, akhirnya dia bisa lawan itu semuanya. Ya, malas, menunda pekerjaan, pesimis, tidak yakin dengan diri sendiri, ya, nyaman dengan posisi saat ini, akhirnya diberantas diri sendiri. Wah, ini nggak benar. Dia mulai bergerak, mengeluarkan ide-ide kreatifnya, ya, sehingga keberuntungan dan hoki akan berjalan dengan baik. Gitu ya Ki ya. Waduh. Berani melawan kemalasan. Nah ya, coba tunda-tunda pekerjaan. Ya, kambing, sio kambing, ya. Kita lihat keberuntungannya. Nomor 4 kambing guys. Wah, sio kambing, ya. Di bulan Januari seorang laki-laki yang memegang koin besar, artinya rezeki besar. Rezeki gede. Rezeki besar yang akan datang pada dirimu di bulan Januari. Karena kamu mempunyai 2 fungsi aura positif dalam tubuhnya, yaitu ceria dan cinta damai. Tidak pernah ngurusin kehidupan orang lain, sehingga energi positif itu menjadi magnet dalam tubuhmu, bisa menarik keberuntungan. Hal yang kalian butuhkan langsung datang tepat pada waktunya. Alhamdulillah ya Ki ya, karena udah ndak ngurusin kehidupan orang lain ya, fokus pada diri sendiri ya. Yang terakhir rezeki. Sio yang terakhir karena hanya ada 5. Sio naga. Naga Drake. Kita lihat keberuntungan sio naga, ya. Ya, sio naga. Vision. Sio naga, ya. Sio naga ini akan beruntung akan kebaikannya. Ini bisa dibilang karma yang sudah berbuah, yang akhirnya kalian petik. Ya. Satu persatu visi kehidupanmu akan terwujud di bulan Januari. Amin. Karena beberapa bulan yang lalu ya kamu banyak menanam kebaikan, sehingga pada saat di bulan Januari kalian membutuhkan sesuatu itu akan datang, akan kamu petik dengan visi kehidupanmu. Ya, jadi sio naga ini ya sering dimanfaati, dimanfaatkan, sering dibodohi. Sebenarnya dia tahu, tapi ya sudahlah. Ya. Baik banget. Tapi ya itu tadi, akhirnya semesta yang akan membantu dengan buah dari karma baiknya. Ngoten dia Ki ya, walah janjinya karena sering dimanfaatkan. Karena kebaikan ya tetap akan kebaikan dia Ki ya di mata Tuhan, walaupun kebaikan sering disalah artikan sama orang yang ingin dibaiki. Nah ya, tapi kalau kalian sudah mengerti bahwa kebaikan kalian disalahartikan dan dimanfaatkan, ayo ya, karena berbuat baik jika tidak pada tempatnya itu pun juga tidak bagus. Ya, walaupun kebaikan akan tetap kebaikan, tapi kembali lagi kita berbuat baik kan harus bermanfaat. Betul. Ya Rek ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Nah ini tadi Ki Macan untuk 5 sio ya Rek ya, yang akan beruntung banjir hoki, banjir rezeki. Nah sifat karakter positif apa nih Ki yang harus ditonjolkan Ki? Ada 3 karakter positif yang harus kalian tonjolkan di bulan Januari ini. Penyayang, pelindung. Ya, apabila kalian sudah menikah, sayangin keluarga kalian, orang tua kalian, ya. Dan apabila kalian seorang leader atau bos, sayangin karyawan kalian, ya.
Ya, yang pertama itu ya pelindung ya. Oke. Yang kedua bersyukur. Oh, bersyukur, Dan guys. ketiga yang tidak banyak orang yang mempunyai karakter ini. Jujur. Gitu ngeri. Jadi apabila kalian mempunyai karakter jujur, berarti kalian orang-orang spesial. Penyayang, pelindung, penyayang ya pelindung, kemudian bersyukur dan juga jujur gitu ya Ki ya. Waduh, ini karakternya sama seperti yang di Rogo Sukmo si Gemini ya Ki ya. Betul. Ini kemungkinan besar tahun lalunya ada sionya ya. Semangat selalu kuele ya. Kalau nggak salah itu kalau nggak kerbau kambing dia. Ngoten ya Ki ya. Masya Allah, tenang saja ya. Tuhan pasti akan mencukupkan. Bahkan kalau kamu bisa tetap bertanggung jawab, kamu tetap menjadi orang yang baik ya Ki, kamu menjaga nilai-nilai kejujuran, pasti kamu akan ditingkatkan derajatnya oleh Tuhan agar kamu bisa memudahkan untuk bertanggung jawab pada adik-adikmu. Adiknya nomor 2 kayaknya udah lulus apa belum ya nih? Ini akan dibawanya ke Jakarta. Nah, diajarin untuk golek duit, berjuang. Karena kehidupan tuh keras sayang. Kalau nggak berjuang bagaimana? Kalau misalnya yang dua anak pertama, anak kedua sudah bekerja di Jakarta, yang 2 itu kan diangkut di Jakarta. Juga. Jadi lebih ringan juga Gigi ya, dan lebih diawasin ya. Tirunan kakakmu jangan bandel, jangan pergaulan bebas di Jakarta. Bajunya padahal itu aja loh Mas Jawir. Bajunya Gigi sampai segitunya. Jarang beli baju. Lah Gigi, karena lebih baik untuk keluarga. Betul. Malah yang dibot-bot no. Ngono. Kadang-kadang ngoten Gigi yo. Kalau di saat ibu bener, anaknya sing gak bener. Anaknya bener, coba aneh lebaran adik-adiknya dikasih baju, ibunya dikasih baju, dia nggak berkorban gitu ya, mengorbankan kebahagiaan dan segalanya. Wah, tapi sepele udah menjadi keputusan ibumu, biarkan saja. Sekarang tinggal bagaimana kamu bertanggung jawab sesuai amanah dari bapakmu untuk adik-adikmu. Kan udah dikasih tahu sama bapaknya ya, almarhum bapak. Semangat selalu, kamu akan menjadi orang hebat. Amin. Ya, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Wah, ini tadi untuk si 5 Sio ya yang akan mendapatkan banjir hoki, dan semoga sifat karakter positifnya terus ditonjolkan. Saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan ya, Rek ya. Untuk medianya Ki Macan. Nah, Mas Jawir mau menginformasikan untuk minyak kasturi. Nah, minyak kasturi medianya Ki Macan ya, Rek ya. Ini media nomor 2 setelah parfum Aura, parfum Sang Jagat. Nah, di mana minyak kasturi ini fungsinya ya, Rek ya, apabila kalian mau ikhtiarkan untuk kemudahan dalam melakukan proses penjualan sesuatu. Ya Ki ya, jual rumah, lahan, terus kemudian kendaraan, kalian bisa ikhtiarnya itu dengan minyak kasturi. Tidak hanya untuk ikhtiar menjual sesuatu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran ya Ki ya, minyak kasturi ini bisa digunakan untuk menarik energi positif dan mengeluarkan energi negatif. Apabila di rumah kalian ada gangguan-gangguan astral, apabila kalian ingin menarik energi positif yang wirausaha, ini pakai minyak kasturi bisa digunakan. Disemprot pakai air. Disemprot. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya kalian bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 nanti yang akan menjelaskan ya Ki ya untuk minyak kasturi. Kelengkapan dari minyak kasturi ini akan ada akar pohon beringin dan juga gelantri cakra ya, karena sama seperti parfum energi parfum Sang Jagat, parfum Aura, parfum Sang Jagat ya, akan ada kelengkapannya. Akar pohon beringin dan gelang tricakra ya. Kalau untuk maharnya, jika yang kemasan 6 mili itu 175.000 belum termasuk ongkir. Kalau yang kemasan yang Mas Jawir pegang ini 4 mili ini 125.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan untuk minyak kasturi itu nama lengkap dan golongan darah. Ya. Baik, kalau sudah saatnya Mas Jawir mengingatkan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo rek buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Dan jangan lupa bagikan video-video di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan, serta syarat Rogo Sukmo Ki Macan yang gratis itu like,
komen, dan share. Baik itu kalian membantu share di YouTube ataupun share video-video di Facebook Kimacan. Ya. Dan untuk media-media Kimacan yang lainnya, monggo buruan dilihat di sini, Rek. Nah, ini untuk media-media Nipun Kimacan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Untuk toko online bisa dicek di Shopee, di TikTok cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Dan jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus untuk selalu mendoakan negara tercinta kita. Semoga negara Indonesia selalu diberikan kemudahan untuk bisa menjadi negara maju, Indonesia emas, NKRI harga mati. Baik Kimacan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti mengeluh dan mulailah berterima kasih atas segala hal dalam hidup ini. Tuh, berhentilah mengeluh dan mulailah untuk berterima kasih ya, karena apa yang terjadi pada diri kalian yang kalian keluhkan itu ada asap, ada api. Nggak mungkin kamu mengeluh seperti itu kalau nggak ada kejadian sebelum-sebelumnya. Ya, kalau sudah introspeksi karena kesalahan ataupun apa, belajarlah bersyukur. Ya, karena masih ada hal yang bisa kita bandingkan di bawah untuk menjadikan kita itu pribadi yang bersyukur. Ngoten nggih. Matur nuwun. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.